Tiada waktu, tiada ruang, mereka menghitung lingkaran. Tiada awal, tiada akhiran, batas dalam kehidupan. Semua benda yang bicara dengan kata sejujurnya. Tiada bohong, tiada pura-pura, dengan rupa seadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat berjumpa di acara Kupas Lukisan. Di sini ada Om Eko dan saya di channel Ora Danta Set Tebak. Oke. Seringkali Kita akan membahas tentang lukisan Om Eko yang ada di belakang sini. Oke, teman-teman. Oke, Om Eko juga bisa bernyanyi riang gembira. Oke. pura-pura bisa nyanyi sih. Oke Om, kita mau mengupas tentang lukisan sebenarnya nih, deh. Di sini ada Om Eko. Om Eko ternyata salah satu yang terpilih di acara Ora Danta Set Tebak. Apa sih Ora Danta sih? Ora Danta apa? Ora Danta itu nggak jelas Om. Oh itu, artinya nggak jelas. Ora Danta, bahasa Bekasi. Bahasa Bekasi. Ora Danta. Ora Danta. Jadi channelnya Ora Danta. Iya. Nggak jelas nih channelnya. Saya tebagian. Bagian. Biarin aja. Oh, bagian biarin. Oke. Sebelum kita lanjut ke depannya nih ya. Mungkin Om Eko bisa memperkenalkan diri nih buat teman-teman nih. Om Eko kan salah satu pelukis nih yang ada di Indonesia. Bisa dikategorikan ya, bisa dikategorikan ya. Karena aku orang Indonesia. Oh iya benar. Kalau bilang salah satu pelukis di Jakarta, memang orang tinggal di Jakarta. Mungkin Om bisa menceritakan sedikit Om atau perkenalkan diri Om. Oke. Silakan. Halo Ora Danta. Saya Eko Banding, tinggal di Jakarta, di Condet. Tinggal di Condet, di Batu Ampar ya, di Batu Ampar. Udah lama Om situ? 8 tahun ya. Wah, sebelumnya di Kembangan, Jakarta Barat. Kembangan. Sekarang di Condet dan ya kegiatan sehari-hari ya memang berkesenian Jim. Kegiatan sehari-hari berkesenian. Berkesenian ya Om ya? Ya berkesenian ya apa aja. Oh jadi selain melukis berkesenian juga? Yang lain iya. Contohnya Om? Ya, teater ya, kita ngerjain teater juga. Oke. Skenario film, nulis juga. Oke. Kayak gitu-gitu ya. Ini ya hubungannya pokoknya dengan kesenian aja, itu aja. Karena memang bisanya cuma itu sih. Hidup kesenian? Hidup kesenian. Orang iso macul sih. Oh iya. Maksudnya macul, numbuk ini nggak iso ya? Iya. Kategori saya. Oke. Motor nggak bisa. Ini Om, mau nanya Om. Mungkin sedikit ke personal nih. Mungkin Om ini dari kapan sih Om? Ngelukis itu dari kapan? Melukis kalau artinya dalam apa ya, tataran serius lukis sih mulai 2016. 2016? Ya 2016 serius sih mulai nekunin seni rupa. Itu 2016. Cuma kalau kenal atau istilahnya nyoba mulai suka lukis itu 96 tahun 96. Mencoba melukis di tahun 1996 ya. Sebelum kerusuhan tuh ya? Ya 2 tahun sebelum 2 tahun sebelum kerusuhan. Oh gara-gara ngelukis kerusuhan? Iya. Enggak gitu. Gara-gara kerusuhan aku ngelukis. Oh gitu, lu malah terbalik ya?
Oh, tahun 96 berarti 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu ya, kenalan sama apa lukis, mulai kenal lukis itu disebut lukis ya 20 tahun lalu ya, 96 itu. 20 tahun yang lalu. Cuma- Nah, boleh tahu nggak nih Om? Dari mana sih Om suka melukis itu, dari mana? Apa dari keturunan? Kan ada tuh, ada juga ada yang study atau Ya. dari keyakinan dirinya kayak gitu. Wah, ini agak ini sih, aku kalau cerita gimana aku tiba-tiba jadi apa masuk ke dunia seni rupa itu ya agak nggak wajar, bukan nggak wajar ya, apa maksudku? Sangat wajar. Maksudku gini, Mungkin aku- ceritanya unik ini atau gimana nih? Jangan-jangan Enggak. ada story yang berbeda nih. Enggak, maksudku gini Cip, aku nggak pernah belajar seni rupa. Oh gitu. Ya, aku kalau orang bilang ya inilah yang namanya apa otodidak ya. Jadi Otodidak. bisa tanpa belajar secara akademis. Orang mengatakan itu otodidak. Mungkin barangkali aku termasuk salah satunya di situ. Oke. Berarti otodidak ya Om. Nah, Om tuh bisa yakin melukis itu dari mana? Oh, anjang ceritanya sih. Tahun, Jadi ceritain aja, orang Ya, data juga ya, pasti pengen tahu. ya. Tahun 90-an lah, tahun 90-an aku punya kelompok musik lah, grup musik kayak gitu. Oke. Salah satu dari Ini lukis loh Om, bukannya musik. Iya, Oh, iya, sejarahnya itu. hubungannya itu. Oh, grup band. Bukan band sih. Nah, terus itu band. akopela atau apa? Bukan. Grup apa Jadi, jadinya? musik pakai gitar Musik. akustik itu ya, lagu-lagunya lebih ke balada. Oh, lagu. Nah, Oh, lebih- pantes. lebih Tadi Om nyanyiin itu salah satunya ya, lagu Ya, balada itu ya. Ya, itu ya lagu-lagu ini maksudnya udah yang tadi lebih pop ya, lebih itu. Cuman dulu tahun 90-an tuh banyak kita bawain grup tuh lagu-lagu balada. Lagu balada. Balada saat itu. Nah, Singkatnya Om. salah satu teman di grup musik ini dia pelukis. Oke. Tuh. Jadi mulai suka ngelukis itu kan ngobrol salah satu temen ini, dia suka lukis, sering ngobrol ke waktu latihan. Nah, waktu kita selesai latihan, aku selalu nemenin dia. Nemenin dia di Oke. studionya. Menemankan Jadi dia dia di ngelukis, studio. Oh, dia melukis di studionya. Ya, dia ngelukis di kita Siapa habis- itu Om? Boleh tahu nggak nih? Namanya Fuad. Oh, Om Fuad. Ya. Ya, lebih tua dari Om atau? Lebih tua. Lebih tua. Lebih tua. Oh, berarti tua banget sekarang ya. Maaf Abang Fuad, Om Fuad maaf ya. Enggak, tapi itu teman baik. Oh, teman baik. Fuad itu teman baik, dia teman musik. Cuma ya itu suka ngelukis tuh gara-gara ngobrol sama dia. Oh. Jadi kalau kita habis latihan musik ke Dia studio ngelukis? dia ngelukis, aku nemenin. Dari situ bisa ngelukis. Ya pada akhirnya begitu. Ini pada akhirnya aku merasa bahwa aku suka di lukisan, mulai senang dengan lukisan ya karena ngobrol itu sama dia kan. Jadi tiap malam aku setelah selesai latihan musik, aku nemenin dia ngelukis di studio sambil ngobrol soal seni rupa, ngobrol gimana dia belajar melukis dengan gurunya. Ya. Dia melalui dia ngelakuin sket, terus ngelakuin lukis langsung, Oke. terus dia on the spot kayak gitu. Dia ngelukis itu dan lukisan dia memang realis. Realis ya. Oke, Dia oke, ngelukis foto, dia ngelukis apa, pokoknya ngelukis objek yang dari mungkin dia ambil dari majalah. kayak Oke. gitu. Nah, ngobrol nih. Majalah National Geographic. National Geographic ya. Nah, Trubus gitu bisa. apa aja sebetulnya? Oh. Sebetulnya apa aja? Apa aja teman-teman. Kalau lu mau belajar ngelukis, mungkin bisa dari situ. Ya. Karena itu yang dipelajari nih Om ya. Iya, Oke. jadi memindahkan objek dari foto atau langsung. Oke, disitulah Om bisa melukis. Hmm. Atau cuman baru pengen. Waktu nemenin dia kan artinya iseng aku sebenarnya, karena aku juga seneng ya, seni rupa itu seneng. Jadi dari mulai nggak bisa ngelukis, tapi setiap ada pameran aku datang lihat. Oh, oke. Ada Hanya pameran, senang ya awalnya. Ya, di tim ada pameran aku ngeliat. Oke. Terus ada di Galnas ada pameran aku lihat. Oke. Tapi dengan perasaan bahwa aku awam soal lukisan gitu. Oh, oke. Tapi seneng lihat pameran. Nah, punya teman pelukis inilah, jadi ngobrol. Oke. Jadi dia di studio, aku nemenin. Terus itu bertahun-tahun tuh. Berapa tahun? Ya kurang lebih 3-4 tahun aku nemenin dia Buset. ngelukis itu. Nemenin doang. Iya, Itu nemenin. udah ngelukis Omnya juga. Belum. Buset. Bahkan ngerasa ini 4 tahun. ya. Aku ngerasa 3 tahun.
4. 4 tahun ya, Iya. gila. 4 tahun nemenin apa Fuad ini ngelukis sambil dia ngobrol soal seni rupa, Oke. teori apa melukis realis pendekatannya, terutama dia memang lukisannya realis ya, ngelukis foto pakai pensil gitu, dan menurut aku bagus lukisannya. Bagus, Iya. lukisan Om Fuad bagus Ya, kan? karena dia punya guru. Oke. Artinya dia ada guru yang ngajarin Nah, bagaimana yang apa pengen melukis. Ae tahu nih gini Om, lukisan yang pertama kali Om lukis itu apa? Ya itulah. Bukan gambar gunung kan? Terus ada Enggak. padi-padinya gitu. Enggak. Enggak ya? Enggak. Terus Jadi ngelukis ini agak lucu ya, karena nemenin dia ngelukis ini akhirnya aku kayak jadi nyantrik gitu. Nyantrik itu kayak oke. nyantrik itu aku nemenin yang bikinin dia Indomie, bikinin Oke, dia oke. kopi gitu. Sebagai pelayan lah ya saat itu ya. Ya bukan sebagai pelayan, tapi ya karena temen nih dia lagi ngelukis dia. Oh, karena dia sibuk, jadi dibantu. Ya, aku bikinin. Om Fuad makasih Om, sama Om Eko bikinin Indomie, bikinin kopi. Ya. Ya. Tapi kadang-kadang dia juga yang kadang. bikin. Maaf Om, berarti bukan Om aja. Bukan Om Eko aja yang bantu, yang lainnya juga pasti mungkin bantu ya. Nah, ngobrol Terus Om. ngobrol kayak gitu, akhirnya aku tahu lah istilahnya bagaimana melukis realis gitu. Dia karena dia banyak bicara juga tentang teori-teori seni rupa yang realis yang dia belajar. Oke. Itu kan bertahun-tahun aku dengerin itu sampai suatu saat ini udah lama ini, udah mungkin kalau masuk tahun ketiga atau tahun keempat. Hah? Satu malam aku ngeliatin dia ngelukis. Dia Om nungguin. ngeliatin berjam-jam. Nggak ngobrol? Nggak ngobrol. Nggak ngobrol. Jadi, Terus Om ngapain gitu ngobrol, diem, Om Fuad ngelukis, Om diem. aku ngeliat dia asik ngelukis, Oh, aku asik. suka. Tapi tiba-tiba dia nengok nih, udah berjam-jam nengok. Ngapain lu bengong? Oh, kata dia, ngapain lu bengong? Tuh, kanvas tuh, ada kanvas tuh, itu cat tuh, ngelukis lu. Oh Iya, dia disuruh, oke teman-teman, disuruh ngelukis sama Om Fuad saat ya, itu. aku kan nggak pernah belajar lukis dan aku nggak bisa melukis, merasa nggak bisa. Oh, merasa lihat, nggak bisa awalnya. menurut aku sulit kan itu. Betul Om, sulit Om, saya aja nggak bisa ngelukis Om. Makanya Oh, nyoret-nyoret dong nggak bisa. Waktu dia nyuruh kayak gitu kan aku nggak langsung ngerjain kan. Oke. Aku tetap diem aja, ketawa aja dikit, terus lihat dia ngelukis. Tapi lama-lama aku sambil mikir, iya ya ngapain aku bengong. Baru sadar, selama 4 tahun bengong ngeliatin orang ngelukis, ngeliatin orang ngobrol gitu ya. Iya. Akhirnya aku ngambil Gila banget ya. Aku ngambil 4 tahun. Aku ambil kanvas Kanvas diambil. Kanvas kecil 40-60 itu ukuran. Punyanya Om Fuad tuh ya? Iya, punya Iya. dia. Apa yang ditulis tuh? Pengen ditulis. Apa yang digambar itu Om? Yang dilukis. Aku ambil kanvas. Aku taruh di depanku, dia di sebelah sini, aku naruh di sini, terus ada cat dia juga, aku niru-niru dia aja. Oke, kalau ngecat oh karena- niru-niru, nyontek-nyontek lah ya. Tuh Kemarin chat. teman-teman, Bebas bisa aja juga. nyontek-nyontek. Kalau orang Inggris kita perhatiin aja, kali aja bisa kayak Om Eko nih. terus Om, Tapi begitu aku lukis lukis, tuh. udah. Ngobrol sambil ini Om Iya. Fuad ngelukis, Iya. Om ngelukis sebelahnya. Iya. Ngobrol nggak? Enggak. Ya, kirain aku sambil bingung. ngobrol ngelukis ya. Aku kan bingung, ini aku mau ngelukis apa ya? Aku mau ngikutin dia, lihat foto gitu, kan nggak mungkin. Oh, iya, aku iya, nggak iya, bisa iya, lukis. bener-bener. Gitu. Jadi aku Nggak bingung. pede kali ya di situ kali ya. Ya nggak, karena nggak bisa. Oh, Nggak mungkin gitu. Jadi aku pikir apa gitu kan. Dia mencoba tuh Om ya. Dia diam aja, cuman aku pikir, aku pengen lukis kuda. Ngelukis Gambar kuda. Gambar kuda. Oke, ngelukis kuda tuh. Tapi aku nggak dari gambar, jadi kuda pikiranku aja. Oke, kuda. Bayangin, orang nggak bisa ngelukis, tiba-tiba aku pengen lukis kuda. Tanpa cetak, tanpa Tanpa contoh. contoh. Jadi- Mantap. Mantap. Tanpa contoh Iya. menggambar kuda. Gambar kuda. Gambarnya Berapa lama kuda. tuh Om ngelukis kuda tuh? Satu malam itu. Widih, Satu malam cuy. Satu malam. Gambar kuda. Kebayang dong. Kebayang banget, Om, orang-orang jadinya pegang- tuh kayaknya. Nggak pernah pegang kuas, Hah? nggak pernah tahu kanvas, tiba-tiba gambar kuda. Gitu. Oke. Pokoknya sebisa-bisa aku tuh gambar kuda. Nggak tahu itu bener nggak warnanya, pokoknya aku pengen gambar kuda aja. Ya, Gambar lah. kuda. gambar. Udah gambar kuda. Semalam jadi Jadi pagi, jadinya pagi. pagi kali. jadi. Jam 9 pagi kali. Seneng dong. Iya. Udah jadi. Aku naruh, dia bilang itu jadi kata dia. Oke. Aduh, kok jadi kata dia. Padahal nggak pakai contoh. Menurut aku sih jauh banget ya dari dia. Tapi dia bilang itu jadi. Oh jadi. Jadi tuh. Jadi. Wah. Nah, Dia bilang nggak,
Wah, bagus juga nih gambarnya. Ya dia bilang jadi aja. Oh, Dia jadi. Oh, itu lukis. jadi. Oh. Gambar ini kemudian aku pajang lah di rumah. Ada satu temen lain datang ke rumah, itu temen akrab juga, dia lihat lukisan itu sambil ketawa-ketawa, keren juga nih gambar kambing lu. Jadi orang ngelihat gambarnya Om Eko yang pertama kali dia konsep adalah kuda, dilihat orang lain jadi Kambing. jadi kambing teman-teman. Bujuk. Itulah. Tapi dari situ sih. Dari situ Aku ngerasa, asik juga ya ngelukis. oh kirain dari situ ngerasa aduh saya nggak bisa nih. Enggak Bukan. jadi suka. Oh, jadi suka. Jadi suka ngelukis. Betul. Setelah itu aku ajak dia untuk beli cat. Buat aku nggak mau minta punya dia cat. Oke, beli sendiri tuh Beli ya. sendiri cat, Oke. aku beli sendiri. Terus kuas aku beli, aku ajak dia ngasih tahu beli catnya ini. Cat itu beli warna dasar. Kuas lah, ya? Iya. Nah, sejak saat itu aku jadi mulai ketagihan lukis. Melukis. Ini tahun 96. Banyak lah ya Om, Iya. dari tahun 96 iya. ke sini banyak lukisan Iya. yang tercipta lah ya sama Iya. Om ya. Ya tuh ngelukis, akhirnya ngelukis kebun, ngelukis orang numbuk padi, Oke. ngelukis anak-anak ngaji di depan, ngelukis gitulah, ngelukis ayam, ya lukisan-lukisan yang aku seneng, mesti objek-objek desa ya, objek-objek desa, orang-orang desa. Ada nggak sih cita menarik Om ketika Om ada misalkan gitu temanya yang berbeda, desa, lukisan gitu. Terus orang tafsirnya beda gitu, ada nggak? Ya dari situ juga ini kan perjalanannya kayak gini. Aku awal itu ada beberapa lukisan aku taruh di handphone. Ada salah satu temen lah, dia memang pelukis, tim. Aku nanya, Mas, aku lukisanku kayak gini gimana Mas? Oke. Malu-malu aku nunjukin itu, malu-malu dong yang aku kasih tau pelukis. Ya betul. Iya dong. Lukis, Mas, lukisan lu gini. Iya. Malu-malu. Takut ya apa ini? Ya bisa Iya. gitu kan ya. Tapi tanggapannya, wah, apik gue Mas. Oh gitu, bagus. Aku Terus? kan bener Mas. Lukisannya kayak lukis waktu itu lukis Anoman Duto gitu. Lukisan Anoman Duto. Begitu dia bilang bagus, itu aku apa iya ya aku bisa melukis bagus kata dia. Ini pelukis ya. Nah, Dari situlah pede ya. Mulai pede. Dan Mulai. aku diajak pameran. Oh, ada pamerannya. Iya, Nah, pameran. sekarang gini teman-teman, kenapa gua mau kupas dan kenapa gua pengen tahu lukisan Om Eko? Karena gini, Om Eko ini adalah sebuah pelukis menggunakan teknik pointillis. Itu Ya, ada Om ya? cerita Jim. Ya. Oh, nah ini mungkin teman-teman pengen tahu kah kenapa Om Eko bisa lari dari kuas menjadi pointillis? Ya, itu ada. Itu ceritanya apa tuh Om? Jadi gimana itu? Itu di pameran keberapa ya? Pameran bersama Oh, ya, dari ya. sekian ke Ya, pameran. ya. Nah, terus? Aku nampilin lah lukisan-lukisan yang aku punya lah. Kan Oke. kebun, Oh, gambar kebo, Iya, orang numbuk. nenek-nenek tadi Iya, gitu ya. orang numbuk Kuda. padi. Udah enggak ada. Ntar ada yang bilang, Kambing. rusanya bagus nih. Ya terus. Ya, tapi lukisan itu aku simpen Jim. Oh, lukisannya ada ya, karena aku simpen. first ya. canvas. Ya. Oh, ya. Canvas. Nah, di pameran yang keberapa itu karena lukisanku yang kayak gitu itu tiba-tiba temen ini yang ngajak ke pameran itu dia lihat berdiri di depan lukisanku dengan beberapa temen lain. Dia bertiga lah saat itu. Aku lihat kan aku dari arah belakang. Aku lihat tuh lukisanku lagi dilihat nih. Aku pengen tahu dong mereka ngomongin apa. Gitu. Deket lah aku, begitu dekat, hampir dekat. Aku dengar mereka ketawa-ketawa nih bertiga nih. Ngetawain lukisan kali. Aku nggak ngerti, yang jelas di depan lukisan. Oke, ketawa depan lukisan ya. Seru nih. Terus. Jadi aku berhenti di belakang teman-temannya, aku berhenti pengen denger kan. Ini ngomongin lukisan gua nih ya, gitu ya. Iya. Terus pengen denger apa sih komentarnya gitu. Aku nggak nanya. Aku berhenti. Ada bahasa yang itulah menjadi trigger buat aku untuk masuk ke pointillis. Oh gitu. Bahasanya begini. Lukisan dilihat itu kebo, di backgroundnya itu ada pegunungan gitu, ada pohon kelapa, ada sawah-sawah. Itu lukisan yang dilihat. Di depan lukisan itu dia berdiri. Di sebelahnya ada lukisan orang numbuk padi. Di sebelahnya sini lagi ada lukisan anak-anak ngaji. Oke. Kayak gitu.
bahasanya adalah ketika lihat lukisan itu teman bilang, wah ini pelukisnya nggak punya masalah ini. Loh, ngomong gitu? Kata dia, pelukisnya nggak punya masalah. Pelukisnya nggak punya masalah. Aku, Padahal gambar itu realis ya? iya, gambar itu, ya gambar kebo kelihatan tapi kok nggak ada masalah menurut dia. Terus aku berhenti mikir itu, pelukisnya nggak punya masalah. Nah, terus saat Ya. itu apa yang Om pikirin? Ya jadi aku berpikir, oh, jadi kalau lukisan itu harus ada masalah ya. Ah itu pikiranku. Oh. Jadi kalau lukisan itu harus punya masalah ya. Gitu. Aku ambil kesimpulan itu karena dia mempertanyakan, oh, ini pelukisnya nggak punya masalah ini. Oke, dari situ Om mulai mencari masalah. Iya. Lah iya. Kan gini sih. Ya. Aku di lukisan itu dikatain gitu, aku mikir apa iya aku nggak punya masalah ya. Apa dalam lukisan itu harus ada masalah? Iya, betul. Kan gitu. Dan itu lama itu jaraknya untuk jawab itu. Aku berpikir begini, oh kalau memang lukisan itu harus ada masalah dalam sebuah lukisan, wah itu kerjaanku. Sebenarnya kerjaanku gitu. Aku sebelum melukis itu kan nulis skenario. Aku bikin masalah sendiri, bikin konflik sendiri. Bikin sampai istilah klimaks dan aku bikin penyelesaian. Oke, teman-teman, jadi lukisan pointilis ini sumbernya ada masalah. Ya. Oke. Ya, mencoba menafsirkan lah ya di situ ya. Muatan persoalan dalam lukisan. Gitu, Oke, dalam berarti lukisan. Aku boleh tebak ya? Ya. Ini ada konsep dong berarti di lukisan ini ya? Oh iya. Iya. Teman-teman, lukisan ini ada konsep dan ada tema tersendiri. Iya, soal human interest. Iya, human interest. Walaupun aku punya alasan sendiri kenapa aku melukis itu. Tapi itu dianggap tidak lukisan seperti itu tidak distigmakan sama teman itu bahwa itu pelukisnya nggak punya masalah atau lukisan itu tidak menawarkan masalah. Persoalan. Masuklah ke pointilis dengan aku kepengen jawab bahwa untuk memberi masalah dalam sebuah bidang ini kerjaanku. Ya. Cuma beda media aja. Beda media ya. Sebelumnya aku pakai laptop, ngetik, sekarang cerita aku pakai ballpoint itu dengan aku ballpoint. bercerita. Ada temanya teman-teman. Ya. Mungkin teman-teman di luaran sana mungkin ngelihat itu lukisan apa itu? Tatak titik terus ada item nggak rata, terus nggak ada arsir, nggak jelas. Apa sih? Mungkin teman-teman belum tahu di dalam isinya di bagian bidang-bidang ini ada maknanya teman-teman. Ya. Teman-teman harus tahu. Dan mungkin Om Eko, apa sih konsep lukisan yang jadi satu ini nih? Ya. Ini temanya apa ini? Ini temanya adalah yang pasti aku mau bilang bahwa segala sesuatu hidup itu pasti ada awal. Ada awal. Nah, aku mau bicara awal kehidupan itu terjadi. Oke. Awal kehidupan terjadi. Itu berarti temanya itu. Itu premis. Arti premis. Premis. Kalau di penulisan itu namanya premis. Oh, premis. Aku Premisnya pakai itu awal sesuatu. Awal sesuatu Untuk terjadi. Nah, itu premis. Kemudian aku pakai tema ini adalah senggama. Ini enteng kan Om ya? Kita bisa deketin kali Om ya? Boleh. Nah, Oke. Senggama teman-teman. Refleksi Om. Nah, senggama. Aku bicara soal senggama ini judulnya juga jadi lorong senggama ya. Lorong. Iya, lorong. Mana yang dibilang lorong Om? Menurut Om secara sendiri. keseluruhan. Oh, keseluruhan. Inilah lorong senggama. Jadi senggama. aku bercerita soal senggama tapi aku tidak menampilkan hasilnya. Ternyata aku tidak menjadi istilahnya vulgar. Vulgar ya, mungkin ya, cewek bugil kayak gitu ya. Atau gambar sperma atau gambar orang lagi. Iya. Iya benar. Ternyata dengan cara seperti dengan aku bercerita sebuah awal kehidupan dan aku ambil temanya adalah hubungan senggama laki perempuan. Hasilnya menjadi seperti ini. Oke. Cukup menarik teman-teman. Mungkin kalian semuanya kagak ngerti tentang apa arti ini, makanya diartikan kalian teman-teman bisa tahu. Nah, mungkin di sisi-sisi mana nih Om? Kalau saya lihat gitu ya, kalau dengan mata
kepala saya sendiri nih, kayak di bidang ini nih, kayak gambar muka nih. Ya. Nih, ya wajah seseorang. Inilah yang disebut sebetulnya kalau mau dibilang inilah laki-lakinya. Oke. Ini kan tangan. Oke. Ada ini tangan kanannya, ini tangan kirinya. Oke. Ini dalam posisi sebetulnya senggama yang normal. Bersenggama dengan normal. Iya. Dan aku ada ini apa nih tangan yang megang kemaluan. Oh iya. Mungkin kalau perempuan. nanti ya teman-teman di sini ada gambar kemaluan ya. Ya. Nah, Kemaluan ini yang pegang laki-laki ya. tangan, ini yang pegang tangan. Oh. Dan ini alat vital perempuan. Oke. Dan ini secara keseluruhan yang hitam dan ini ada kayak ekor gitu. Makanya di sini ada gambar orang di dalam lingkaran ini Ya. kayak rahim gitu lah Om ya. Iya. Oh, ini ada Ini- gambar orang kecil nih. Inilah yang namanya ini sperma itu tadi yang awal itu tadi. Oke. Dia seperti perjalanan. Amacing banget nih gambarnya amacing. Mungkin kalau teman-teman secara kasat mata apa ini? Tapi ternyata ini adalah skenario yang dibuat sama Om Eko menggunakan lukisan. Ya. Nah ini ada seperti tangga. Inilah perjalanan. Oke, pemaknaannya. Dari awal itu kemudian manusia kan punya perjalanan. Nah, Ya, ini- betul banget teman-teman ya. Di sini ada bangunan-bangunan kota. Di sini ada kayak bangunan kayak masjid kayak gitu. Kayak Om, mau gereja. nanya nih. Biarkan garis mengabarkan kisahnya. Nah, Apa itu? artinya biarkan garis mengabarkan kisahnya. Di sini aku nggak kenal salah sih. Oh, gitu. Aku tidak pernah menyalahkan garis. Ketika ini jadi coretan ya sudah itulah garisnya. Tidak pernah dikoreksi, tidak pernah atau didobel. Iya. Jadi itu terjadi ya sudah itu yang terjadi. Nah inilah istilahnya kalau di orang belajar sketch segala macam ya itu kan ada istilahnya berusaha untuk mengkoreksi kalau nggak enak segala Ya, macam. betul. Aku nggak Tidak peduli. dikoreksi ya, Iya. tidak dibenarkan Iya, goresan jadi itu. semua garis itu mengalir. Kalau memang salah ya biarin aja. Biarin. Dia akan punya cerita sendiri di Iya. kesalahannya. Itu. Cukup menarik teman-teman. Dari kisahnya, dari hingga akhirnya Om ini menjadi pelukis pointilis menggunakan pulpen lah Om ya. Iya pulpen dan ini Pulpen, pensil. enggak. Kalau pensil enggak? Pulpen Oh, aja. pulpen. Rapido itu loh. Rapido terus. Udah itu aja. Oh, mungkin Rapido kalau mau sponsorin boleh nih Rapido ya. Pilot Iya, ya, standar. Oke. Iya, Iya. ada. Nah dari bercerita ini ketemu banyak bentuk. Artinya Om, oke. Kalau saya sih paham. Nanti Oke. buat nanti aja itu Oke. jawabannya. Ini kan hitam putih ya Om. Ada nggak yang warna mencoba? ada. Oke. Tentang Nanti warna suatu ada. saat kita akan bahas tentang Om Eko lagi tentunya, tapi tentang warna. Oke. Oke. Untuk hari ini mungkin segini dulu kali Om. Oke, siap. Takut gumoh teman-teman. Itu apa yang diomongin apa gitu Ya. kan. Ini yang pasti kita lagi ngomongin tentang lukisan-lukisan dan mungkin pelukis-pelukis yang ada di Indonesia mungkin ora danta set dah bagian bakalan gua tanyain. Lu punya lukisan pasti punya konsep dan tema yang berbeda. Oke Om. Oke. Mungkin sampai situ dulu nih Om. Siap. Biar Oke. kita nggak terlalu ngalor ngidul Ya. ngoblak ke belakangan gitu. Ya, boleh Oke. taruh belakang lagi ya. Oke. Aduh. Oke. Iringin dong Om pakai musik Om biar tutupnya juga enak. Oke teman-teman semuanya. Itu kisah Om Eko. Mungkin nanti ada kisah-kisah dari yang lain seperti ya yang pelukis yang punya tema dan konsep yang berbeda, mungkin lebih realis, surrealis, bahkan abstrak sekalipun, bahkan dia punya instalasi, bahkan dia punya kesenangan yang unik terhadap hidupnya masing-masing. Mungkin ada lukisan-lukisan yang lain yang harus kita bedah. Terima kasih untuk watching. Halah pakai bahasa Inggris pisan gue ya. Untuk nonton, untuk bisa berbagi dengan teman-teman. Kalau mau melihat dan penjelasan tentang lukisan Om Eko,
lu pada bisa langsung datang ke Gembrong aja, karena Om Eko ada di Gembrong, Pasar Gembrong Baru. Dan kalau emang mau langsung ke rumahnya, ya lo kontak aja langsung, tanya, ntar gue kasih nomor. Terima kasih, salam sejahtera, selamat malam, selamat siang, selamat subuh, selamat maghrib, dan selamat semuanya. Salam budaya, salam kreatif, ora danta, sep, pagi. Ditanam ke jantung hati.